Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita berada di bab yang ke 35. Hadis yang kedua insyaallah dari bab ini yang masih terkait dengan kalam Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, bainama Ayyub alaihi salam yaghtasilu uryan. Suatu saat Nabi Ayyub itu mandi uryanan, dalam kondisi tidak berpakaian. Kharra alaihi rijlu jaradin min dhahabin, maka jatuh kepadanya potongan-potongan belalang min dhahabin, dalam bentuk emas. Potongan-potongan emas jatuh di dekatnya, sedang dia dalam kondisi mandi tanpa baju, tanpa kain. Faja'ala yahthi fi thawbihi, maka beliau menguti potongan-potongan emas itu, potongan-potongan kecil emas, maka diumpamakan dengan belalang. Itu karena belalang itu kan kecil, tapi bentuknya emas. Maka Nabi Ayyub memungutinya dan meletakkan fi thawbihi, di pakaiannya yang sudah ditanggalkan itu. Fanadahu rabbuh, maka Allah Tuhannya memanggilnya. Jadi Allah memanggil Nabi Ayyub. Ya Ayyub, wahai Ayyub, alam akun agnaituka amma tara, bukankah aku sudah mencukupimu dari apa-apa yang kamu lihat ini? Potongan-potongan emas itu kecil, bukankah kamu sudah aku kasih karunia harta benda yang sangat banyak gitu. Karena Nabi Ayyub dikasih oleh Allah harta benda yang banyak ya. Terlebih setelah Nabi Ayyub sembuh dari sakit. Sembuh dari sakit sekitar 16 tahun atau 13 tahun. Nabi Ayyub itu sakit hingga kemudian dijauhi oleh semua orang. Yang dulu pernah dekat dengannya menjauh, apalagi yang jauh. Ada satu istri yang merawatnya, lalu kemudian ada satu orang lagi yang masih sering menjenguknya. Tinggal 2 orang. Yang lain semuanya tidak mau tahu. Dan Nabi Ayyub diletakkan seakan-akan di tempat sampah. Tapi Nabi Ayyub bersabar hingga kemudian Allah memberikan kesembuhannya, sampai istrinya yang merawat itu nggak tahu lagi, nggak mengenali, hingga tanya kepadanya, kamu tahu di mana orang yang sakit itu? Kemana dia? Lalu kemudian, akulah Ayyub. Maka bertemu kembali dan kemudian kumpul kembali semuanya, dan Allah berikan kekayaan yang sangat banyak sekali. Nah, ini sedang mandi, ada potongan-potongan emas
Nabi Ayub masih memungutinya. Maka Allah tanya, wahai Ayub, bukankah aku sudah mencukupimu dari apa-apa yang terlihat ini dibanding dengan apa-apa yang kamu lihat ini kecil, potongan-potongan emas ini kecil. Nabi Ayub menjawab, bala ya Rabb, iya benar, engkau telah memberikan banyak kepadaku kekayaan, walakin la ghina bi an barakatik, tapi aku tidak merasa cukup dari keberkahan. Artinya apa? Meskipun kekayaan sudah banyak, aku tidak mungkin tidak membutuhkan keberkahan darimu. Meskipun tampaknya ini kecil, tapi ini aku yakin merupakan keberkahan yang engkau turunkan. Ya, karena emas tiba-tiba turun, bukan dari buatan manusia. Dan andaikan buatan manusia juga, ini adalah anugerah yang ada dan bisa didapat bukan dengan cara yang haram, bukan mencuri, bukan merampas, tapi ini datang. Maka tidakkah sepatutnya aku mengambilnya untuk mendapatkan keberkahan darimu? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena memang ini ada dalam Sahih Bukhari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis ini tentu saja dicantumkan di bab ini oleh Imam Bukhari, yaitu dalam Kitabut Tauhid terkait dengan kalam Allah. Dan Imam Bukhari sudah mencantumkan hadis ini setidaknya 2 kali sebelumnya, yaitu di bab tentang mandi, yang kedua di bab tentang ahaditsul anbiya, hadis tentang para nabi. Nah, ini disebutkan oleh Imam Bukhari di Kitabut Tauhid, khususnya terkait dengan bab kalam Allah. Karena di dalam hadis ini ada ungkapan fanadahu rabbuh, maka Allah memanggilnya. Ini berarti jelas menunjukkan Allah itu mutakallim. Terlepas apakah ini Allah sampaikan secara langsung atau ada perantara, misalnya malaikat Jibril. Al-Quran kan sampai kepada Nabi Muhammad itu kan tidak langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat malaikat Jibril. Itu pun disebut sebagai kalamullah. Ini sekali lagi menegaskan bahwa Allah itu memiliki sifat mutakallim. Allah itu berbicara. Tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang yang terkena virus kesesatan, menganggap Allah itu tidak berbicara. Nah, kalau Allah tidak berbicara, berarti Allah itu bisu. Dan tentu subhanallah, Allah itu bisu atau tidak berbicara. Kalau tidak berbicara berarti bisu. Maka mutakallim adalah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingatkan, hendaknya betul-betul lurus ya. Karena orang itu sering itu salah paham. Ini yang jadi masalah itu. Salah paham. Jadi misalnya kalau Allah itu disebut mutakallim, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Nah, ini kan salah paham. Gitu. Maka orang kemudian mengatakan Allah nggak bisa bicara, karena kalau bicara itu berarti seperti makhluk, padahal Allah itu tidak seperti makhluk. Padahal yang lurus, Allah itu bicara, tetapi tidak seperti makhluk, gitu loh. Oleh karena itu perlu diketahui, manusia itu tersesat itu selalu karena kalau tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri, gitu loh. Di situ nggak mau diajak tengah-tengah itu. Nggak mau diajak tengah-tengah, susah sekali. Yang rajin sekali ibadah itu bisa saja salah karena berlebihan, hingga sampai yang tidak disyariatkan pun dilakukan. Lah kalau diingatkan, ujungnya dia mengatakan ini ibadah nggak boleh. Udah, kalau begitu saya nggak ibadah. Loh kan, coba baik.
Ini ibadah nggak boleh, berarti saya nggak ibadah. Padahal bukan begitu. Ibadahlah, tetapi dengan cara yang lurus. Dan ibadah bukan berarti meninggalkan urusan keluarga. Bukan berarti meninggalkan tidak mencari nafkah, bukan begitu. Di sini indahnya ajaran Islam, di mana Islam itu tengah-tengah, tapi sering orang itu salah paham, termasuk dalam memahami tentang sifat-sifat Allah. Allah itu maha sempurna, Allah itu berbicara, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, tapi semuanya sempurna, tidak sama dengan makhluk gitu. Bukan kalau Allah itu berbicara lalu berarti sama dengan makhluk, tidak. Sama dengan eksistensi Allah, Allah itu ada, bukan berarti adanya sama dengan makhluk gitu. Di sini maka waspada. Ya. Ya, perlu kita ingatkan di awal ini, ya ayo kita itu ngaji tapi waspada. Jangan sampai salah paham gitu. Jangan sampai salah paham. Jadilah kayak paku ya. Misalnya paku itu kalau bengkok ke kiri, diluruskan, insya Allah lurus kan. Tapi sering manusia itu enggak. Diluruskan, itu enggak lurus ya. Bengkok ke kiri, diluruskan, ternyata ke kanan. Iya kan? Ke kanan, diluruskan lagi ke kiri lagi dia. Kenapa enggak mau ke tengah-tengah itu? Kenapa? Nah di sini waspada. Ya. Termasuk hari ini. Termasuk hari ini. Kalau dilurus, jangan dukung Iran misalnya. Loh kalau berarti dukung Yahudi, kan gitu kan? Nah, nggak dukung Iran berarti dukung Yahudi. Nggak dukung Yahudi berarti dukung Iran. Loh kan coba. Kenapa orang itu nggak mau tengah-tengah? Di saat hendaknya tengah-tengah. Sama dengan dulu lah. Ada blok Barat Amerika, ada blok Soviet. Kalau tidak blok Amerika berarti blok Soviet. Padahal komunis. Kalau tidak komunis berarti apa itu? Kenapa nggak tengah-tengah? Maka sebenarnya negara kita itu sudah benar dulu non blok itu. Tapi ternyata non blok ujungnya ada yang menyebutkan ujungnya goblok katanya gitu ya. Iya karena nggak tahu bagaimana sebenarnya, padahal sudah benar gitu. Memang Islam itu bukan Yahudi, Islam itu juga bukan Nasrani. Ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Gitu. Nah, itu indahnya Islam itu begitu. Tapi sayang banyak abna al-muslimin, anak-anaknya orang Islam sekarang itu kalau nggak Yahudi, Nasrani, miripnya begitu. Termasuk dalam memahami sifat-sifat Allah, termasuk dalam mensikapi dalam hidup. Ya. Termasuk dalam persoalan ibadah dan keduniaan. Ada yang dunia terus, pas diajak ngaji, akhirnya ngaji terus. Pas diingatkan jangan ngaji terus, ujungnya udah kalau begitu saya keluar aja, nggak pernah ke masjid lagi. Padahal bukan begitu. Silakan cari maisha, kerja, silakan juga ke masjid. Silakan urus istri, tapi juga jangan lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini. Yang kedua, kita mendapatkan pelajaran dari hadis ini. Lihat, nikmatnya mandi. Mandi itu nikmat sekaligus syariat. Dan ini tidak ada yang seperti ini kecuali dalam agama Islam. Orang ada yang mandi tapi tidak dianggap syariat. Sebaliknya ada yang tidak mandi dan itu dianggap syariat. Iya, tidak mandi. Orang-orang tertentu, siapa yang paling lama tidak mandi, itulah yang paling hebat. Coba ada yang begitu. Dan dulu begitu. Siapa yang paling tahan lama nggak mandi, maka itulah yang sakti. Sementara ada orang yang mandi terus, tapi itu tidak dianggap dengan sesuatu ibadah. Dalam Islam tidak. Mandi itu nikmat, sekaligus syariat, ibadah. Karena mandi itu memang kebutuhan kita sebagai manusia, secara manusiawi itu kita membutuhkan mandi.
Dan Allah ternyata mensyariatkan kita mandi. Mandi itu bagian daripada taharah. Mandi itu taharah. Karena itu hendaknya kita sadari ketika kita mandi itu adalah ibadah. Ibadah. Oleh karena itu Nabi cerita tentang Nabi Ayub ini mandi. Dan itulah Imam Bukhari meletakkan hadis ini di bab mandi. Karena ada kaitan tentang mandi, dan di dalam Islam itu mandi adalah taharah. Karena kalau kita mau sholat, kalau kita berhadas kecil, maka syariatnya adalah wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak salat maka wudulah. Gitu kira-kira singkatnya. Tapi kalau kamu dalam kondisi junub, tidak ada tanah, karena kalau ada tanah bisa dengan tayamum kan, maka disebutkan fattahharu, maka bersucilah. Para ulama semuanya sepakat makna fattahharu itu adalah faghtasilu, mandilah gitu. Jadi mandi itu adalah taharah. Jadi kalau kita dalam kondisi hadas besar, maka kewajiban kita adalah mandi, itu wajib. Tapi dalam kondisi normal, maksud saya tidak ada hadas, baik kecil maupun besar atau kecil saja, mandi saja boleh nggak? Boleh. Dan kalau kita niatkan taharah boleh nggak? Boleh, gitu. Perlu diketahui. Jadi mandi itu tidak harus nunggu junub, tidak harus nunggu hadas besar. Sama dengan wudu. Wudu itu kita nunggu ada hadas kecil nggak? Kan nggak. Meskipun kita duduk di sini, tidak ada yang keluar hadas, lalu kok kemudian nanti mau sholat isya itu wudu lagi, boleh nggak? Boleh. Nggak wudu boleh nggak? Boleh. Tapi mana yang lebih banyak pahala? Yang wudu lagi. Karena wudu itu berpahala. Berwudu. Tapi kalau mandi dulu gimana? Kurang pahalanya karena terlambat sholatnya nanti. Gitu. Telat nanti. Gitu. Artinya apa? Sebagaimana berwudu tidak perlu menunggu hadas kecil, maka mandi pun tidak harus menunggu hadas besar. Dan itu bisa digabung dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Maka kita diceritakan tentang mandinya Nabi Ayub. Jadi mandi itu nikmat sekaligus syariat. Ada saatnya hukumnya wajib, dan ada saatnya hukumnya sunnah, dan ada saatnya hukumnya mubah. Hukumnya mubah itu ya mandi-mandi biasa itu. Kalau mandi yang mandi toharo itu kan harus sekujur itu semua, rambut kena itu. Tapi kalau mandi mubah ya rambut nggak kena nggak apa-apa. Tapi itu tidak memenuhi mandi sebagai mandi yang disebut dengan toharo. Karena mandi toharo itu sekujur tubuh gitu. Dan kalau sudah mandi toharo maka nggak perlu wudu gitu. Perlu diketahui. Kalau sudah mandi toharo itu nggak perlu lagi wudu. Berikutnya kita juga mendapatkan pelajaran dari hadis ini, mandi itu boleh lepas baju, boleh. Makanya Imam Bukhari juga memberikan judul bahwa mandi itu boleh lepas baju, tapi dengan syarat di tempat yang sangat sepi, tempat khusus gitu, bukan pemandian umum. Karena ada pemandian umum maka jangan lepas. Tapi kalau pemandian khusus di kamar mandi pribadi ya nggak apa-apa. Bahkan dalam kondisi tertentu suami istri juga boleh. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang Nabi Muhammad SAW mandi bersama dengan sebagian istrinya. Tapi sebagian besar ulama menganggap bahwa meskipun sendirian itu sebaiknya utamanya ada yang menyebutkan begitu, utamanya tetap berpakaian gitu. Tapi hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa Nabi Ayub itu mandi uryanan, dan nanti ada Nabi Musa juga pernah mandi
dalam kondisi tidak berbaju. Berikutnya, ganjaran yang sangat besar bagi orang yang bersabar. Ganjaran yang sangat besar bagi orang yang bersabar. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan orang yang bersabar itu mendapatkan ganjaran bighairi hisab, tanpa batas. Dari mana ini kita ambil pelajaran? Ini Nabi Ayub mendapatkan karunia dari Allah yang sungguh sangat banyak. Ini Allah berikan setelah Nabi Ayub itu bersabar dalam rentang waktu yang cukup panjang. Ada yang menyebutkan 13 tahun, ada yang menyebutkan 16 tahun. Dan itu enggak mengeluh sama sekali. Iya. Nabi Ayub itu enggak mengeluh sama sekali. Tidak ada mengatakan aduh, tidak ada mengatakan pokoknya merasa kesulitan, tidak ada. Dan itulah orang yang bersabar. Bersabar. Maka Allah kasih ganjaran di dunia sedemikian sangat besar. Kekayaan yang melimpah ruah. Sampai disebutkan ya ini emas sampai datang. Ya, padahal dia sudah punya bongkahan-bongkahan emas yang banyak sekali di rumah itu. Gitu. Berikutnya. Hadis ini tentu saja juga menunjukkan keutamaan orang yang bersyukur. Jadi Nabi Ayub ini lengkap ya. Bersabar dan bersyukur. Bersyukur dan bersabar. Jarang orang yang bisa dua-duanya. Banyak orang itu bisa bersabar, tapi sayang nggak bisa bersyukur. Iya, sabar bisa. Sekian tahun bersabar, nggak ada masalah. Tapi giliran Allah kasih kekayaan, lu nggak bisa bersyukur. Itu ada. Ada juga orang yang saat kaya, sehat, bersyukur, rajin. Tapi giliran dikasih sakit atau dikasih sedikit ujian, nggak bisa bersabar. Waspada, ya. Semua kita hendaknya waspada. Yang benar adalah bisa bersabar, bisa bersyukur. Dan wallahu alam, para ulama menimbang mana sebenarnya lebih afdal, yang bersabar atau bersyukur. Banyak yang menyebutkan yang bersyukur, karena ternyata yang bersyukur itu juga bisa lebih berat. Bisa lebih berat. Ya misalnya Qarun itu bisa bersabar saat miskin, pas kaya nggak bisa dia bersyukur. Begitu. Dan banyak yang demikian. Dan tentu yang utama adalah bisa bersabar, bisa bersyukur. Dan Nabi Ayub ini bersyukur. Apa tandanya bersyukur? Nabi Ayub tetap tawadhu. Beliau kaya raya, tapi tawadhu. Mandinya sederhana, biasa, nggak berbaju. Oleh karena itu, ya ini bentuk juga ketawadhuan. Meskipun beliau kaya raya, mandi nggak berbaju, tawadhu, rendah hati, dan tidak menyombongkan sama sekali. Sehingga ada, katakanlah, potongan-potongan emas masih beliau ambil. Beliau tidak separakan apa ini kecil, enggak, ya kan? Itu tanda orang bersyukur. Dan oleh karena itu, berikutnya mendapatkan pelajaran. Di antara tanda orang bersyukur itu tidak menyia-nyiakan nikmat Allah sekecil apapun. Waspada. Tidak menyia-nyiakan nikmat Allah sekecil apapun. Ya ini sebenarnya gambarannya untuk Nabi Ayub kecil sekali. Emas itu. Potongan emas. Ya kalau sekarang memang besar. Kenapa potongan emas sebesar belalang itu sekarang besar? Ya karena memang kita sekarang zaman memang susah sebenarnya. Oleh karena itu perlu kita ingatkan, soal kaya raya, soal kekayaan materi itu dulu sudah pernah banyak, sudah dibentang luar biasa. Soal teknologi, soal gemerlap itu dulu sudah lebih banyak dibanding sekarang. Kita sekarang nganggap potongan emas itu udah besar sekali. Dulu kecil sebenarnya itu. Ya saya sendiri di zaman saya itu saya melihat istri kepala dusun itu kalungnya 1 on. Ini 1 on, betul 1 on.
Terkenal itu. Dan itu nggak kaya raya untuk kepala dusun. Masih ada kepala desanya. Biasa saja. Sekarang kan punya 1 on kan luar biasa. Mana ini potongan, nggak ada yang punya 1 on. Jangan dengan 1 on. Mas kawin aja paling 1 gram, 2 gram. Kalau nggak seperangkat alat sholat. Nah, sekali lagi bahwa di antara tanda orang bersyukur itu adalah tidak menyia-nyiakan nikmat Allah. Kita hari ini kekayaan itu semakin dikit karena memang kita pandai juga menyia-nyiakan nikmat Allah. Menyia-nyiakan nasi, menyia-nyiakan lauk, menyia-nyiakan ini. Oleh karena itu, ya Allah berkecil. Orang itu kalau tidak menyia-nyiakan nikmat Allah, maka Allah kasih, Allah tambah, Allah tambah. Karena memang hukum dalam kehidupan yang diberlakukan oleh Allah adalah la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur Allah tambah. Tapi kalau dikasih nggak bisa bersyukur, untuk apa ditambah? Gitu. Dikasih malah disia-siakan. Betapa banyak nasi-nasi yang mubazir. Level pemerintahan itu betapa banyak gedung-gedung itu mubazir. Gedung dibangun tapi nggak digunakan. Lampu dan seterusnya banyak tidak digunakan tapi dinyalakan. Mubazir. Padahal jelas mubazir itu adalah kanu ikhwanas syayatin. Mubazir itu saudaranya setan. Oleh karena itu orang kalau bermubazir itu ujungnya sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, kaya itu memang ukurannya bukan banyaknya kekayaan, tapi kaya itu adalah kaya hati yang disebut oleh Nabi, laisal ghina an kasratil ard. Orang yang kaya itu bukan orang yang banyak harta, tapi orang kaya itu adalah ghina nafs, yaitu jiwa. Dan itulah Nabi Ayub dari awal hingga akhir merasa ya memang tercukupi, baik saat sedikit maupun banyak, merasa cukup. Oleh karena itu orang kalau hidup tidak merasa cukup, yaitulah awal daripada sebenarnya kemiskinan. Maka ada orang yang hartanya sedikit tapi kaya, sementara ada orang yang hartanya banyak tapi miskin. Mirip juga. Ada orang yang seakan-akan kedudukannya tinggi tapi sebenarnya rendah. Tapi ada orang yang seakan-akan kedudukannya rendah tapi tinggi. Misalnya para petani yang di sawah, yang hatinya bebas, dirinya bebas. Nah, itu kan tinggi. Tidak ada yang menyelimutinya dan mengekangnya. Betul-betul bekerja itu atas dasar karena pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak orang itu yang bekerja atas dasar pengawasan manusia, ya rendah. Tapi orang itu kalau kerja atas dasar pengawasan Allah, itulah tinggi. Karena merdeka dia, tidak terkekang. Berikutnya, ya, kekayaan sejati itu yang terpenting adalah keberkahannya. Jadi Nabi Ayub masih menguti emas tadi itu ditanya bukan karena sangat gandrung dengan emas itu, tapi sangat gandrung terhadap barokah yang mungkin ada di dalam emas itu. Dan itulah seharusnya yang dicari oleh setiap orang yang beriman, keberkahan. Gimana? Sedikit barokah, senang kan? Banyak barokah, mana yang lebih senang? Nah, iya lebih senang lagi. Iya. Nah, Nabi Ayub begitu. Ya Allah, sedikit barokah, ada lagi barokah, ya nggak apa-apa, saya ambil lagi gitu loh. Sedikit barokah, banyak barokah. Ini Nabi Ayub ini. Tapi kalau kita nggak bisa seperti Nabi Ayub, ya nggak apa-apa, sedikit barokah daripada banyak bikin celaka gitu.
Karena nggak sedikit yang gara-gara banyak bikin celaka. Kalau bisa kayak Nabi Ayub ya nggak apa-apa. Sedikit barokah ternyata banyak barokah juga. Gitu. Memang begitu. Oleh karena itu kalau kita mendapatkan peluang, ada kebaikan, maka ambil. Nggak apa? Ambil. Ada peluang untuk kebaikan, untuk keberkahan, maka ambil. Jangan disia-siakan. Sebagaimana ya ada emas misalnya, ya jangan disia-siakan. Tapi kalau mencuri jangan. Gitu. Kalau mengambil hak orang lain jangan. Pastikan betul bahwa ini adalah halal, maka ambil. Keberkahan apa? Keberkahan itu kenikmatan dari Allah, terus bisa menambah kebaikan dan pahala. Gitu. Nabi Ayub, harta di tangan Nabi Ayub itu nggak ada yang mubazir. Perlu diketahui. Harta di tangan Nabi Ayub itu tidak ada yang mubazir. Dan itu berarti menjadi kebaikan. Tapi kalau harta banyak di tangan sendiri kok mubazir, jangan. Segera distribusikan. Karena kalau mubazir maka berarti itu adalah membawa kepada keburukan, apalagi kalau sampai menyebabkan kesombongan. Itu bahaya lagi gitu. Berikutnya, hadis ini juga menunjukkan kaya, menjadi kaya itu tidaklah aib, bahkan bagus bila digunakan untuk kebaikan. Apalagi digunakan kalau para nabi, kekayaan itu kan memang digunakan untuk dakwah, untuk mengajak manusia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu, ya mencintai harta sepanjang itu digunakan dalam rangka untuk semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu saja itu tidaklah aib. Yang aib adalah cinta harta, tapi dengan itu menjauhkan dirinya dengan Allah. Karena sebenarnya yang tepat adalah ketika kita banyak mendapatkan nikmat, itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Itu. Nah, kalau bisa begitu, maka silakan. Tapi kalau ternyata justru dunia itu menjauhkan diri dari Allah, ya ini namanya musibah. Dan memang nggak sedikit orang yang gara-gara dunia itu menjauhkan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada yang mengatakan sihirnya Harut wa Marut itu kecil. Karena sihirnya Harut wa Marut itu kan yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Sihirnya Harut wa Marut itu bisa memisahkan suami istri. Kena sihirnya Harut wa Marut itu begitu. Tapi kalau orang terkena sihir harta, itu bisa yufarriqu bainal abdi wa rabbih. Itu bisa menceraikan antara manusia dengan Tuhannya. Karena nggak sedikit orang yang gara-gara uang itu lalu kemudian lupa dengan Allah.